day 0 ya. Day 0 ya kan. Ternyata ini tuh yang dirasain payah sama Bang Joy selama ini kayaknya ya. Gue punya tips buat kalian gimana caranya dapetin tiket murah. Pertama, Satu lagi kalau di Italia hati-hati aja. Itu gue shock kultur gue Italia itu begitu. apa sih orangnya kayak berani ya? Iya. Tiba-tiba nyalain petasan terus diarahin ke orang juga. Gue ngerasa ketika kita udah ke Swiss, terus kita ke negara lain kayak jadi biasa aja nggak sih? Iya. Kita kan dari Italia ke Swiss terus kita balik lagi ke Italia kan buat pulang ke Indonesia. Nah pas gue ke Swiss terus gue balik lagi ke Italia, kok Italia jadi biasa aja ya? Bahasa Italia itu. Bahasa Italia. Oh, iya. Ciao artinya apa, Bang? Artinya dadah, selamat tinggal. Oh gitu. nggak salah. Kalau Ciomujai. Ada comas, comas permai. Iya, itu mah kampung loh. Yo, kita mau main yo. Jadi kita di sini mau ngebahas apa menurut lo? Sebenarnya kita kemarin tuh habis dari Italia sama dari Kan Swiss. kita diundang ya. Kita diundang. Iya, nanya Jadi balik. kita kemarin itu dari Italia sama Swiss. Iya, Kita di benar. sini bakal ngebahas gimana perjalanan kita ke sana, mulai dari tiket pesawat, hotel, terus transportasinya kayak gimana, dan Bang Jai kayak shock culture dia di sana. Oke. Karena dia kan lebih seringnya bukan ke Eropa ya, makanya Tabu. kita Tapi gua keturunan Keturunan mana, Pak? Eropa, Eropa mana? Belanda. Dari mana coba silsilahnya? Dari nenek. Oh. Iya, saat Ada nama bulenya nggak sebenarnya? Kan dari Jailani. Sebenarnya ada nggak nama ada bule? gue. Apa nama bulenya? Jason. Vladikov. Vladikov. Tadi Aslinya nama gue Jai Vladikov. Jai Vladikov. Iya. Pakai F apa pakai V? Padahal gue bilang Belanda. Vladikov kan Rusia. ya itu. Berarti ini day 0 ya? Day 0 ya? ya kan. Ternyata ini tuh yang dirasain payah sama Bang Joy selama ini kayaknya ya. Apa tuh? Oh, lu selama ini di balik layar ya? Selama ini tuh gue yang jadi kameramennya. Jadi dia guys yang di balik layar. Sekarang gue ada di sini, ternyata yang dirasain Bang Joy tuh kayak gini. Grogol kan? Grogol. Grogol. Nih keringetan nih leher gue. Keringet nggak? Itu mah. Dari bau ya. Gue keringet ah. Astagfirullah. Berarti di video ini tujuannya gini kali mungkin ya Yok. Kita mau kasih tahu hal-hal detail yang mungkin nggak sempat kita ucapkan atau nggak kita tampilkan di vlog. Betul, yang lu berdua nggak ngomongin kan? Iya. Kan bercanda mulu isinya. Isinya. Nah. Nah kali ini kita bakal bahas detailnya mungkin info-info. Iya betul. Oke. Ya karena ada beberapa yang kita nggak di vlogin itu karena udah kan waktu gitu-gitu kan, mobil udah bisnya udah dateng, terus kita harus gini-gini gitunya. Ada lagi alasannya. Apa? Doyoknya mager ngetek. Nah itu salah satunya doyoknya mager ngetek. Alasan keduanya Doyoknya mager ngetek. Alasan keduanya ada aja tuh, kamera lah mati ini itu gitu. kan alasan keduanya lu berdua malas ngomong. Oke, udah kita lanjut ke pembahasan. Oke. Nggak usah ngebahas lo. Kita bahas dari pertama dulu nih ya kan. Persiapan di Indonesia Iya. tuh kita ya. Pertama kita itu nggak akan bisa ke sana kalau nggak pakai pesawat. Betul gak? Iya betul. Betul gak? Uang sih. Uang sih. Itu benar tapi pesawat. Kemarin tuh tugas siapa yang nyari tiket pesawat? Doyok ya? Gua nyari tiket pesawat. Lu. Oh iya benar-benar. Gua tuh yang hotelnya ya. Hotel, transportasi ya kan. Goiten. Palema makan dong, udah pernah sakit. Goiten. Nah, Goiten. Tiket Gimana, Yok? pesawat. Tiket pesawat. Sebenarnya kita itu kemarin naik pesawatnya itu naik Oman Air. Oke. Ya kan, naik Oman Air. tapi gua ngerasa naik Garuda ya. Kenapa emang? Soalnya lambangnya juga burung. Iya. Enggak sih, sebenarnya gua nggak mau ke situ ngomong. Biar itu aja. Nah, nih for information Bang Jai, kita dapat tiketnya tuh beruntung banget murah. Berapa? Iya, Bayangin kemarin tuh berapa kita? Kita ke Italia itu harga tiketnya itu 7.500.000 per orang. Wow. Tuh. Murah banget. Dari mana murah? Kita tanya dulu. Itu pulang pergi apa enggak? Pulang pergi. Wah. Baru begitu, Pak. Baru heboh. Kalau itu tadi belum. Kok bisa? Gimana? Gimana? Jadi gini.
Gue tahu sebenarnya sih Pak. Maksudnya dia Jadi gitu. gimana tadi? Ya, gue punya tips buat kalian gimana caranya dapetin tiket murah, ya kan? Tahu. Pertama, kalian tuh harus beli jauh-jauh hari. Oke. Terus yang kedua itu kita bertiga biasanya setiap hari itu ngecek di berbagai aplikasi. Aplikasi buat yang jual tiket kan ada Traveloka, ada tiket.com, trip.com dan lain-lain kan. Itu biasanya kita setiap hari itu ngecek dan karena lagi-lagi karena harga tiket itu fluktuatif, itu harganya bisa berubah-berubah. Betul. Jadi harus dicek terus dan harus dari jauh-jauh hari dan ini belinya tuh by moment gitu. Ketika harga murah sikat. Kalau Kemarin dapat kita di Nah, ini lagi. Selain dari aplikasi yang jual tiket, kayak tadi gue sebutin, bisa juga langsung dari aplikasi apa namanya tuh? Pesawat namanya? Oman. Bukan apa sih kalau pesawat? Garuda. Terus Oman. Itu nama harus dari dicoba dari maskapainya. Kayak misalnya maskapai. Iya, maskapai. Yeah. Misalnya kita cek nih, di tiket tuh ada ke Eropa tuh ada Oman, ada Etihad ya kan. Etihad. Selain dari aplikasi itu kita cek juga download tuh aplikasinya, aplikasi Oman download. Iya, berarti kalian tuh harus sering-sering ya, harus sering-sering ngecek karena perbedaan jam aja bisa perbedaan harga. Iya. Ya, kadang-kadang bisa signifikan gitu. Iya, yang tadi gue bilang by moment ketika harga murah sikat. Sikat ya. Kemarin lo akhirnya dapatnya di 7.500.000 maskapainya ya. Maskapainya Padahal di platform lain mahal tuh. Iya. Itu. Naik tuh. Teman, waktu itu lu persiapannya apa, Pak? Waktu dari Indonesia. Persiapannya. Iya. Yang jelas kan. Kan lu tahu di sana akan winter dong. Ya. Ya kebetulan memang kemarin kan kita kesana tuh lagi musim dingin ya. Iya. Terakhir tuh berapa derajat tuh skala liter kubik kuartal gue. Beda, Pak. Iya. Gue lagi dingin makanya di sini tuh kita Prepare tuh ya. prepare kan harus bawa baju dingin. Terus sama obat-obatan, tolak angin, gitu Itu wajib kan. banget tuh, Itu tolak angin penting tuh. banget. Jadi Wajib penting banget. juga nih buat teman-teman kalau misalnya mau cabut keluar harus tahu dulu cuaca di sana jangan Betul. Jangan cuman gara-gara kegirangan pengen keluar negeri nih, taunya salah kostum. sampai. Iya. Pernah tuh gue bohongin Bang Jaya waktu kita ke Jepang. Nah, kayak gitu tuh gua. Pernah. Summer. Gua mikir kan summer panas ya. Iya. Oh, di sana masih dingin. Pakai celana pendek. Pakai celana pendek gua udah kayak turis. Emang turis sih sebenarnya. Kan kebal Iya. di sana berarti. Ya berarti gitu ya. Ya persiapan gitu ya. Harus cek dulu. Biar gak satu. Nah, karena kita naik Oman, kita berarti transit dong di Oman. Iya benar, kita Bang transit di Jaya. Oman waktu. Bang Jaya paling suka transit di Oman. Kenapa bang? Karena tidurnya ngemper, Pak. Iya. Apa yang dilakuin di Oman coba ceritain sedikit. Nonton, ngegame. Ya itu karena kita transit kurang lebih tuh 12 jam. 12 jaman ya. Iya, 12 lebih ya kalau nggak salah ya. Apa? 12 jaman. 12 jam tuh kita di Oman. Nah, yang gua rasain tuh gini, maksudnya kalau kita mau transit tuh usahakan kita cari tahu transit kita tuh di negara mana dan apa dapat apa. Iya kayak bandaranya tuh kayak gimana. Jadi biar saat nyampe sana tuh kita nggak kaget kayak di Oman. Di video sebelumnya kita gimana tidurnya? Di bangku. Gambarkan bangku. Harus reset dulu sih ya, Iya, harus kita riset dulu gitu. Tapi sebenarnya di Oman tuh ada tempat tunggunya memang tapi nggak sebagus yang ada di. Yang Sama sebelumnya, dikit, sama gitu. dikit juga. Cuman ya kalau misalkan kita transitnya cuman 1-2 hari juga nggak apa-apa. Ya kan? Nggak mau. 1-2 jam, 1-2 jam. Pak. 1-2 hari gue bawa tenda. Lama tuh kita. Lama. Tapi buat gua di Oman ya, buat gue seneng-seneng aja sih walaupun emang kayak peristirahatannya menurut gua kurang gitu. Kalau untuk transit lama ya, karena kita kebetulan kan transitnya lama. Kenapa gue bilang nyaman ya karena gue bisa sholat. Bagus. Iya. Alhamdulillah, gue ikut kan. Gue bisa sholat. Kan gue yang ngajak. Gimana sih lu lupa? Gimana lu lupa kan? Berarti selama transit kemarin kegiatan lu makan, tidur,
terus Ngerokok. rokok, nggak produktif. Karena tempatnya nggak memadai, ya kan? Sama nonton film. Ya paling buat teman-teman yang transit lama, pastiin kalau biar nggak bete, download film dah, download film. Karena di Oman tuh lumayan lama kalau ya Ada wifi sebenarnya. inilah ya. Wifi-nya Apa gitu. kita dapat tiket murah pasti ada sesuatu yang kita harus Korbanin. korbanin Terima. gitu kan, terima gitu-gitu. Nah, kayak gua kemarin kayak kita kemarin transitnya lama di Oman, akhirnya kita download film kan gitu. Tapi sebenarnya ada wifi, cuman Nah, Ada waktu-waktunya. ya ada kalau di bandara apa? Oman tuh kita pakai paspor ya. ya pakai paspor buat dapetin akses Wifi, tapi cuma 4 jam ya. 4 jam. 4 jam. Jadi harus per 4 jam tuh harus diregistrasiin lagi tuh. Enggak, habis 4 jam keluar negeri dulu terus Balik lagi buat wifi dapetin doang. wifi-nya. Simple sih, sebenarnya nggak usah diambil ribet. Kebanyakan. Gitu nih bagus banget. Tadi lu ngomong soal makan, Le. Kita makan apa waktu di Oman? Banyak sih. Ingat gak? KFC. Oh KFC ya. Kita makan KFC. Bukan yang lambang EM. Campur. Campur sari. Kita dicampur tuh beli. Pokoknya kita cobain dah semua. Cobain makanan aja, yang ya kan? di Oman. Tapi harganya gimana? Harganya sebenarnya karena kita tuh sebenarnya berangkat tuh berlima ya? Apa berenam sih? Bener. Tapi hitungannya menurut gue murah. Itu di angka 707.000. 707.000 Iya, itu rupiahnya kita tuh. bisa makan berenam. Kita tuh makan berenam dapat ayam. Ya, lagi-lagi di luar negeri jangan berharap nasi ya. Jangan berharap nasi. Kita cuman beli ayam waktu itu sama Kentang. Sama gitu. nasi. Oh, nasi tapi beda, Pak. Kita beda ini. Beda toko. Beda toko. Toko, Pak. Minyak wangi. Beda warung. Beda toko. Dan nah, terus selain makan, biaya yang kita transit tuh apa ya? Yang menurut lo Kita beli minum Berat. juga, beli kopi juga. Kopi. kopi tuh pakai Jadi, vending mesin kalau Padi nggak salah ya? pakai Kita vending ya? mesin. Kita pakai apa bayar itu? Pakai ATM. ATM Pakai ya? Mastercard. Mastercard ya? Mastercard. Iya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa Kris nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kris mah cuma di Jawa. Nggak boleh masuk bandara. Nggak boleh masuk bandara lagi. Kalau QRIS iya. Keris gue udah masuk lagi keris. Nggak boleh masuk bandara. Iya. Itu pakai Mastercard bisa karena vending mesin terus kita bayar. Nah, itu harganya segelas 45.000 itu Rupiah kayak- tuh? Iya, kalau di rupiahin ya. Itu kayak cappuccino, coklat ya. Nah, itu 45.000. Dari Rp5.000. kalau di rupiahin. Ngopi mulu tuh jadi itu. ya. Iya. Ngopi, ngerokok. Nonton film, tidur. Air minumnya yang ngocor begini. Gini ya? Di bandara. Iya, kalau di bandara ya itu ya kan. Apa ya sebutannya itu ya? Ya, pispot. Buat itu bisa banget. Gitu lah. Air keran namanya itu. Keren lah. Tapi memang bisa diminum. Air minum keran. Oke. Jadi lumayan hemat juga kita. Nih, terus di Oman kan udah tuh kita 12 jam ya. Habis 12 jam bener 12 jam. Nah, 12 jam terus kita langsung tuh transit pakai Oman juga kan. Oman sama Oman. Oman sama Oman ya. Iya. Itali. Ke Itali. Nyampe tuh kita di Malpensa Airport ya. Oh, kita diturunin Malpensa. Malpensa Airport. Oh, Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Malpensa Airport. Gimana, Pak? Pas nyampe Malpensa. Apa yang ada Apa yang lo rasain dia? Coba. ketika lu landing ini? Tidur. Kayak tidur ya. Das. Gelap. Kenapa ngantuk? Nggak pakai penutup mata nih. Buat tidur. Kan gue bilang pas keluar pesawat, Pak. Pas keluar pesawat, gue tuh selalu ngelihat kalau misalkan setiap keluar negeri itu gue first impression gue pasti kelihatannya adalah yang gue lihat adalah bandara. Bandaranya dulu ya. Bandaranya dulu. Mm-mm. Tapi jujur menurut gue Malpensa kalau misalkan kita bisa Bandingkan. dibanding sama bandara di negara lain ya, Heeh. Malpensa kayak ya udah gue pas nyampe juga Biasa aja ya. Nggak ada yang. Iya gue sama sih Pal sama lo. Nggak ada yang. karena Ya nggak ada yang wah gitu buat gue, biasa aja gitu. di sebelumnya pas itu bandaranya megah. Ya apalagi kalau yang transitnya Dubai kan kita pernah tuh ya. Bagus. Kalau Malpensa Iya kalau Malpensa ya kalau menurut gue pribadi ya. sama. Gue juga menurut gue pribadi nggak terlalu bersih gitu. Nah
Kalau menurut lu gimana? Semua bandara kayaknya sama aja sih. Pas gue ngerasain beda tuh pas keluarnya paling. Keluar dari pintu bandara. Apalagi kemarin lagi musim dingin tuh. Jadi kayak beda tuh. Pas masuk pas keluar tuh kayak wah gitu. Nah, terus Kita dari Malpensa ke hotel ya. Ke hotel tuh naik apaan? Kita naik bis kan? kita tuh sempet tiga hotel tuh pindah tuh di Itali. Iya dong. Nah, dari Malpensa itu kita ke hotel itu nyewa Naik bis dulu. naik bis ya? Jadi Ya, kita naik bis ke Sentral. Iya, ke Milan Central ya kan. Nah, per orang itu naik bis tuh dari bandara Malpensa ke Milan Central itu harganya Rp170.000 ya per orang kan. Itu Hitungannya per orang. sekitar 10 euro kalau nggak salah. Sekitar 10 euro. Nah, itu berhentinya di Milan Central. Dari situ nggak cukup tuh, kita masih harus naik kendaraan lagi. Karena kita bawa barang dan mau menghemat tenaga, makanya kita naik Uber. Bertaksi. Ya kan? Siapa yang di Uber? Maling. Uber dah itu. Tadi main dompet. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ke Eropa gitu, sebenarnya transportasinya itu gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah karena apalagi kalau kita risetnya tuh minim gitu. Kebetulan pas sampai sono, pas sampai bandara Malpensa tuh banyak tuh bis-bis gitu. Sebenarnya kalau kita mau, karena kita budgeting ya, ngomongin budgeting ya, makanya kita pakai bis tuh 170-an sampai Sentral, itu kurang lebih ditempuh sekitar 30 sampai 45 menit itu, 40 sampai menit. Sentral Italinya gitu. Ya kan, Pak? Dari bandara ke Sentral 40 menit ya. 40 menitan. Tiket 170.000 Dengan per orang, 10 euro per orang. Iya, Iya, 10 sekitar euro, 10 10 euro per orang. Nah, karena kita mau menghemat tenaga sih, karena udah capek kan transit di Oman udah lama, makanya kita mutusin buat naik Uber kan. Ya. Ya kan, bawa koper, naik Uber aja deh biar cepet. Itu. Nah, naik Uber ke hotel tuh berapa? Ingat gak? Kita 12 euro, 10 euro kayak nggak salah deh. 10 sampai 12 deh. Ya, 10 sampai 12. Karena cuma deket kan, 15 menit kalau nggak salah kan. Udah tuh, sampai 12. kita 2 kali kan. Pertama barang plus orang, terus orang terakhir Iya. kan. oh iya, guys. Jadi kalau misalkan dengar ada suara-suara di luar ini, Iya. lagi ada pembangunan. Karena kantor baru kita, Pak. Kantor Kantor baru. Nanti kita bakal keliling buat room tour ya. Ketika udah jadi. Tunggu aja videonya. Nah, kita tuh nyampe kan, saat itu kita nyampe malam, gue inget tuh sekitar jam 8, jam 9. Di mana? Di Malpensa? Iya, di Malpensa. Bukan. Malpensa Sentral. balik lagi. Naik bis lagi, bahas bis Bukan. lagi. Pokoknya kita sampai di Sentral Italia itu, seinget gue tuh jam 8, jam 9. Iya. Nah, sempat kita mau makan dong. Ya, cuma Salah satu tim kita ke Lambang M tuh, McD. Iya. Pas nyampe sono, harganya luar biasa. luar biasa. Harganya tuh luar biasa banget. Akhirnya kita mutusin Buat buat belanja. bahan baku ya, bahan baku. Akhirnya kita beli bahan baku. Enggak, Pak, bukan bahan baku. Kita beli ayam jadi. Jadi gini, Gimana kan Pak kan yang nyiapin makanan Pale tuh. Ya kan? Kita dari Indonesia tuh udah bawa bumbu-bumbu, ya nggak sih? Bawa bumbu, bawa sambel. Nah, ini tips juga nih buat lebih irit lagi daripada kita beli makanan jadi kayak yang MCD gitu, Iya, di sana, atau misalnya ke restoran. Jadi better kita beli di minimarket, beli bahan-bahan kayak ayam mentah, sayur. Karena itu banyak di sana ya. Banyak ya kan, ada beras juga ada. Nah, dari Indonesia kita bawa bumbu-bumbu kayak bambue, roiko, kecap juga kita bawa ya, kecap, saus, sambel. Kita selalu bawa tuh Indomie ya kan, selalu bawa. Begitu kan, Le? Betul. Jadi memang selain itu untuk menghemat juga, karena kan lidah kita mau kemana pun, mau berapa lama itu pun tuh. nggak bisa gitu. Dia Tetap gitu. Yang namanya butuh asupan makanan Indonesia kan wajib banget. Jadi Iya, benar-benar. wajib lah kalau bawa produk dari Indonesia ya kan. Iya, karena mau ikan, daging, atau ayam itu bisa dicari di negara manapun. Dan pasti ada. Tapi kalau bumbu, kunyit, gitu-gitu, kecap, apalagi saus sambal, itu
nggak ada gitu karena mereka rata-rata sausnya bukan saus sambal, saus tomat, ya kan? Ya gitu. Nah, begitu bukan? Iya. Sampai mana kita tadi? Saus sambal. Saus sambal. Sampai di hotel tuh Malam. bagi tugas tuh kita tuh ya, jam 9. Ngapain aja Hotel pertama di mana? Thread Thread 9. Nah, itu Thread 9. menurut gua hotel yang paling paling mahal Berapa emang? di trip itu. Lu yang nyari hotel ya? Iya, karena posisi kita adalah harus nginep ketemu di tahun baru, Pak. Karena kita nyampe 29, 30, 31, 12. 5 hari apa 4 sih? 4 hari. 4 hari ya? Kita 4 hari di Thread 9 itu kena 10.300.000-an. Per 4 hari, kan tadi nanya 4 hari. Berarti per malam ya? Per malamnya berapa coba? 10 berapa? 7.500-an ya? 2.500 something gitu, 2.500 sekian. Nah itu kayaknya kita dapat mahal karena kita rame-rame juga. Enggak, kita Iya nggak sih? Enggak dong. Berlima kita kan. Berlima, ya semua juga berlima kan. Karena kita kan nyari hotel yang lebih gede. Enggak, karena momen, teman-teman, karena lo dapet hotel murah ya momen. Kalau misalkan momennya bukan momen kayak gue dapet tahun baru, ya itu harganya lebih mahal karena di hotel berikutnya kayak flat apa apa namanya, gue lupa tuh nama hotelnya. Ada yang Adorable flat. Flat room. ya level flat tuh itu gue cuma 6 juta. Tapi ini for your information juga kan buat teman-teman. PYI ya kalau FYI. disayang awal PYI. Orang Eropa. Kalau di Bener nih keturunan Eropa. kalau di Bener. chat kan, kalau di WhatsApp gitu kan FYI. Nah, itu panjangannya For your information. For your information. Kalau VYI apa? apa? Saya kan Katanya orang Eropa. Eropa kan. iya. Lidah saya tuh nyebut Udah lama di Indo. Iya. FYI ini. FYI. Ikutin ya. F Y. Apa? For your information-nya apa? Hotel di luar kalau itu kan apartemen jatuhnya. Jadi semakin banyak orang yang kita cantumkan itu akan semakin mahal. Iya benar, benar karena kita kemarin juga begitu kan. Tapi plusnya bisa patungan jadinya. Ya kan? Tapi gini, misalkan kalau tips teman-teman, misalkan kalian berempat, kalian bisa dapat hotel dengan murah dengan klik 3. Karena biasanya dia ngasih informasi maksimal tamu 4 gitu Pak. Kalau kalian berenam, kalian pesan aja yang berlima, nanti dia ada cantuman itu, makanya baca-baca aja. Dibolehin juga 6, misalkan kalian pesan 4, tapi nanti dia akan ada keterangan di platform yang gua kemarin. Deskripsi. Iya, ada deskripsinya itu maksimal 6. Sama itu, berarti lu masannya di mana? Airbnb. Iya. Ya kan? Apa Pak? Airbnb. Nah, kalau nggak salah di situ itu bisa chat langsung ya sama si pemiliknya ya. Bisa. Ya Ini kan? tips juga buat teman-teman. Kalian boleh nyari buat buat perbandingan harga di platform manapun. Cuman kalau gua kalau ke luar negeri, luar negeri, gue pakai aplikasi Airbnb itu karena Airbnb itu enak, kita bisa ngechat, ya kan? Iya. Nah di situ baru bisa konfirmasi ya, konfirmasi kita berapa orang gitu ya. Iya. Terus tips satu lagi, kalau itu dia bisa self mandiri, Self check-in. reward mah Anda Pak, kayaknya Anda butuh self reward. Self check-in. Ya. Self check-in. Ya, self check-in. Self check-in. check-in. Oke. I know that. Gitu. Enaknya Airbnb itu kayak gitu, Pak. Airbnb. Jadi plusnya sebenarnya kalau bisa chatan sama si pemiliknya atau hostnya, kita bisa diarahin ya dari cara check-innya, lokasinya sampai di Sherlock juga kan. Sampai ada masalah tuh kita bisa langsung kasih tahu. Kayak contoh sesimpel kayak AC-nya nggak dingin, Nah, ya kan bisa langsung itu chat. bisa langsung. Terus ada juga kan
nyalain kompor nggak sih? Kan ada kompor yang Bang Jai nggak Pak. ngerti tuh. Maaf, geseran Pak, dia nggak ngelihat saya. Ada Sampai tuh. begini-gini dia. Ada Dia kan? sampai begini-begini. Ada Mau ngobrol sama saya, padahal dia bisa ngobrol sama Anda ya. Kenapa dia harus begini-gini? karena dia yang mesin hotelnya ya. Ya kan sangat ngebantu banget tuh kalau misalnya bisa langsung komunikasi. Enaknya begitu Airbnb tuh enaknya kayak gitu aja sih. Cuman emang cuman kalau kalian bagus lagi-lagi sih Pak, harga ya. Terus Pas hari pertama kita kan sampai hotel. Besoknya kita tuh kemana sih? Kita itu ke ini hotel pertama Hotel ada, pertama dulu. ada jalan-jalan kan nggak masalah ya? Besoknya nyampe Iya. malam, masak tuh makan, langsung tidur kan capek. Besoknya kita keluar tuh. Nah yang pertama tuh kita ke bukit-bukit ya, apa sih namanya? kita ke Montes. Oh yang di video Monte Stella tuh yang itu kan awal-awal yang lu di Yang bagus, yang gua cari itu. sebelum yang jalan. katanya risetnya sampai berdua bulan-bulanan kan Memang itu butuh kemampuan khusus. Khusus buat riset tempat itu. Iya. Jadi nggak mudah gitu loh untuk bikin event. Iya sih. Jadi hari pertama kita di sana, setelah kita nyampe kemarin malam, besoknya tuh kita langsung ke Montes Stella. Setelah ya dari hotel tuh ya. Ya, Naik apa tuh? kita naik Uber dari hotel tuh. Uber lagi ya? Uber Iya, lagi. itu tuh kita naik Uber karena mikirnya Monte Stella kan. Mikirnya Monte Stella terus Tuh gue di situ sempet kecewa tuh sama Pale tuh Montes Stella tuh serius gua. Karena gini, gue mountain ya kan, lo tau dong mountain. Gue mikirnya gunung. Stella itu nama ya Stella itu nama pengharum ruangan. Nama gunungnya, gue mikirnya gitu kan. Ternyata ya lo tau dah. Kalian bisa lihat di video betapa gue sedihnya saat diturunin di tol. Itu waduh. Padahal mereka seneng banget dibawa ke sana. Nah, tips kita naik Uber ya, lagi-lagi Uber. naik Uber. Sebenarnya kita bisa naik bis, cuman karena memang karena memang kita butuh waktu cepet, ya ya kan? Akhirnya kita pakai Uber. Nah, tips lagi nih buat kalian yang pakai Uber, mendingan kalian pakai Ubernya itu adalah Uber yang fix. Yang jangan yang taksi, kan dia ada menu-menunya tuh, besar, kecil, terus taksi. Karena kalau taksi itu ada perkiraannya, Pak. Kayak kemarin kita jadi harganya nggak fix. Perkiraan harganya tuh 13 euro sampai 16 euro. Ternyata pas sampai Monte Stella 20. Ya kan? Tapi ada yang harganya fix. Ada yang kayak dia tulisannya itu bukan taksi, di Ubernya tuh bukan taksi. Kan di platform lain juga ada tuh. Taksi bla 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 gitu. Itu, Pak. Naik Uber tuh. Sebenarnya kita mikir naik Uber karena ngejar waktu kan. Mikirnya Monte Stella naik Uber supaya nyampenya itu langsung di tempat pintu masuk. Iya. Nggak taunya diturunin di pinggir tol. Itu awal kekecewaan saya sama Bung Pale. Tapi Gitu. rencana gua untuk membuat itu jadi lebih. Itu hasil riset lo selama berbulan-bulan itu. Karena gua tahu lu berdua kan suka tantangan. Makanya gua bikin menantang, ya kan? Tapi gimana Montes Stella? Bagus kan? Bagus Bagus sih. Dari video juga kelihatan kegigihan, semangat dari lu sama Doyong. Kan gua nggak kelihatan. Bagus. Di belakang kamera tuh. Kan Bagus. Gue sempet nangis sih di situ. iyalah. Pas ngelihat matahari, Udah bayangin Sunset pas terakhir. ngelihat matahari terbenam. Itu sunset terakhir di tahun 2024 ya. Kita Iya, lihat karena di 2024 gue ngelihat sunset di Itali. itu gua bawa terharu tuh lihat sunset 2024 di Milan terakhir yang bikin gua malesnya sama bertiga ini. bertiga ini berarti dia. Berdua. Juga bikin males. Dia malah sama dirinya sendiri. aneh. Orang paling aneh. Malah sama diri sendiri. Udah tuh, kita ngabisin sore, ngabisin matahari terbenam di Monte Stella. Karena kenapa kita milih Monte Stella? Karena gratis. Pertama karena gratis. Karena beberapa pariwisata di Eropa tuh memang gratis. Gratis. Banyakan gratis. Dan memang kalau gua lihat dari riset gua di TikTok tuh bagus. Bagus ya. Emang bagus orang bisa ngeliat San Siro. Apalagi sama orang yang suka
Milan. Wah. FC Milan. Karena Dari atas tuh. Karena dari atas itu kita bisa ngelihat stadion San Siro. San Siro. Nah, jadi tadi dari hotel ke Montestella tuh habisin berapa kurang lebih Ubernya? 20. Jadinya gara-gara Padahal di Argonya 12 atau 16. 16. Di Montestellanya gratis lah ya. Gratis. Kita juga udah bawa makanan, kita bawa pop mie makan di sana. Betul. Kan kita piknik kecil lah. Ya, Nah, dari Montestella kita udah nikmatin semua. kecil. Piknik kecil. Ya. Udah nikmatin semuanya tuh, udah tahu tadi harganya juga kita udah sebutin. Kita kemana Betul. lagi sih habis dari Montestella? tahun baru. Pulang. Oh iya, gue bikin kita pulang dulu ya. Iya. Karena memang sengaja waktu itu biar kita nggak kelamaan di luar. Betul. Soalnya kan lagi musim dingin juga. Wah, itu dinginnya seingat gua di Montestella tuh kita sampai di 1 derajat, Pak. Suatu derajat. Pas lagi di atas ya. Iya. Itu gue inget banget, itu dingin banget itu. Tapi lu makan pop mie ya? Untung kita makan pop mie. Kita mau kopi. Bawa kopi, itu hangat banget tuh. Selesai udah. Sampai sekarang videonya belum dikirim-kirim ke gua. Sama siapa? Hah? Sama Bung ini. Emang kenapa itu? Kan gue bikin video sinematik gitu, Pak. Oh, yang lu itu ya? Bikin kopi. Yang lu kopi ya? Iya, kopi. Anak itu. Kopi kapal tenggelam apa kapal apa? Kapal api. Kapal api, iya. Padahal kan bapak kan minta tolong rekamin gua. Iya. Terus tuh. Pas emang lagi scroll. Ini gara-gara podcast ini gue jadi inget lagi. Dia kan nggak nge-record kayaknya dah. Record. Saya, Pak. Saya scroll TikTok. Pura-pura. Ini Lo untuk tau gak sih? Bang Jai duduk di pinggir bukit. Terus lu videoin dia minum kopi gini. Asik. ya itu. Kagak dikirim-kirim sampai sekarang. Padahal gue udah siap-siap itu bikin status. Berarti sekarang udah basi nih kalau lu upload. Ah, ya? udah enggak, udahlah. Dari situ kita cabut tuh. Kemana? Cabut, kita- Udah kan tadi gue udah bilang ke pulang. Ke hotel. Naik apa kita, Pak? Kita naik bis. Oh, nah naik bis ya. Kalau berangkatnya tadi kita naik Uber, baliknya naik bis. Naik bis tuh. Nah, kita tuh pakai ATM Genius ya. Yap. Kita pakai ATM Genius. Nah, ATM Genius itu Mastercard dia. Dia itu kita bisa beli mata uang euro dari aplikasi itu. Dari Indonesia misalnya kita udah beli nih. Beli 1.000 euro misalnya. Di sana tuh kita bisa gunain, bisa buat bis, bisa buat jajan ya kan? Yap. Bisa kan? Nah, jadi ketika naik bis pun kita bisa ngetap. Ngetapnya pakai si ATM itu, nggak perlu tuh kita beli tiket, nggak perlu one day tiket atau yang 3 hari ada kan ya? 3 hari, sehari. Nah, kita pakai cukup satu ATM kita bisa ngapain aja tuh. Ya, jadi tipsnya gitu ya, teman-teman buat yang mau ke Eropa, kalau bisa kalian punya Genius karena Genius itu Rekomendasi. udah mengakomodir kebutuhan kita dan dari beberapa mata uang yang Sebelum itu. mata uang apa sih namanya? Itu uang asing. Mata uang asing gitu. Kita bisa tuker, kita bisa pergunakan. Kemarin kita ke Italia, itu kita pergunakan Genius itu untuk transportasi ya. Transportasi, Karena dia jajan. sistemnya tap, di sana nggak ada kondektur. Kan apa supirnya aja nggak peduli sama kita. Itu semua pakai tap, Pak. Iya. Gitu. Nah, balik ke hotel terus Pokoknya istirahat tips sebentar. satu lagi, sorry Pak, saya potong Pak. Oke, Tips satu lagi kalau di Italia hati-hati aja. Itu banyak Copet ya? Itu copet banyak. Kartu juga sih. Iya. Masalah di sana tuh sesimpel Iya, informasi itu, Pak. Sesimpel cuman tap doang, udah nggak nyantumin. Iya. nggak masukin pin gitu ya pas lagi. Ya, jadi gitu teman-teman. Kalau punya Genius, hati-hati benar-benar dijaga ya Pak ya. Atau kartu keuangan lainnya ya. Ya, karena dia gampang langsung yang tuk gitu. Kagak diminta pin pisan. Jajan juga ya, jajan ya. Jajan juga, gimana kataku, gila ngeri banget. Ngeri banget tuh. Ngeri gimana Pak? Enggak, itu mah kepedesan. Kira kedinginan. Udah lanjut tuh. Lanjut kita pulang ya. Istirahat. Makan, tidur bentar, habis itu langsung cabut lagi kan. Itu tahun baru kan, tahun baruan kan. baru. Kemana tuh? Baru kita ke itu tuh yang apa? Kita ke Piazza Duomo. Bapak udah Yang bangunan? gereja kan ya? Bangunan Piazza Duomo ya? Iya, gereja kan. buat tahun Gereja baruan tua tuh. kan. Jadi kita malam tahun baruan tuh memang sengaja gua arahinnya untuk ke Piazza Duomo karena Oh, itu masih Nah, hotel ini baru, yang- masih hotel Ya. pertama ya. ya masih di hotel pertama karena di Piazza Duomo tuh gua lihat kan kalau dari Ini riset berhasil gua nih, risetnya berhasil. banyak kan yang datang sih dan bener aja pas kita datang sana buset lautan manusia ya kan lu merasa gak ngap banget tuh Enggak. tapi gue sih sempat ini juga ya kan, sempat nemu aja nih palen yang begini gitu. Karena Tumben. Plaza apa? Plaza Duomo Piazza ya. del Piazza Duomo. Duomo tuh
bangunan tua ya. Bangunan tua, gereja tua yang baru selesai di 600 tahun ya Pak ya. 600 tahun. 600 tahun baru selesai, itu kurang lebih di tahun 1988 ya kalau nggak salah ya. Iya, Iya, kan video kita ya. Gitu. Di situ kita banyak tuh konten, itu juga masih gratis teman-teman, masih gratis. Cuman kalau kalian mau masuk ke dalamnya lumayan agak panjang antrinya saat itu ya. Cuman nggak tahu kalau momen-momen hari biasa. Cuman saat itu kita momen-momen tahun baru antri panjang tuh masuk, akhirnya kita nggak mutusin untuk nggak masuk, gitu kan ya. Gitu. Nah, di Piazza Duomo tuh pas di hari tahun baru tuh chaos banget kan. Iya, Ada chaos. yang berantem, Iya, itu lempar tuh. botol. Gila kata gua. shock kultur gua saat ke Italia adalah itu. Yang tahun baru. Iya, itu Italia buat gua masih sedikit brutal lah. Oh iya. Iya kan? Oh itu tuh Ada yang agak berantem, rusuh terus inget juga gak tuh. yang kita disambit-sambit sama Petasan petasan. iya. Yang Gua nggak akhirnya expect dia itu yang akhirnya dia ditangkap, Dikejar polisi. Kejar polisi. ditegur polisi. Itu agak rusuh Iya, banget di itu situ agak tuh. rusuh. Parah Mungkin sih, chaos banget. itu gue shock kultur gue Italia itu begitu. Apa sih orangnya kayak berani ya? Iya. Tiba-tiba nyalain petasan terus diarahin ke orang juga. Nah, Gua nggak Ngelakuin bisa pikir hal itu. anarkis itu gua lihat tuh, sorry bukannya apa-apa, tapi bukan kayak dari Italianya asli loh. Oh, turis Kayak gitu dari kali ya. Turis juga atau dari, kalau yang gua lihat ya yang ngelakuin hal anarkis tuh, dia bukan orang si Italia langsung. Nah, kita tahun baruan di Piazza. tuh sampai ada countdown juga kan kita. di sana. Kondon sendiri. Countdown. oh, Nggak ada. salah dengar berarti gue. Ada countdown juga tuh sampai tahun baru sudah jedor, bisa lihat dari video seru banget, meriah banget. Itu meriah tuh pada pecah. Besoknya Enggak, cerita sedih dulu. Sedih Kita apa pulang. Kita iya, pulang. iya. Itu sedih Pulang. tuh. Iya, yang Pulang. dapat kereta. Iya. Iya. Karena Kita malam pulang. tahun baru kita pulang nggak dapat kereta, nggak dapat bis. Naik sepeda. Akhirnya kita aplikasi Bolt, BOLT, Iya. ya kan? Sepeda. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Kita pakai sepeda Tapi tuh. seru banget cuy itu. Iya. Pakai Ada nggak sih di YouTube kita? enggak. Enggak ya, enggak di ini Nggak deh. ada. Oh, nggak ada. ya? Kita kehabisan kereta terus akhirnya di depan ada sepeda. Kita lihat tuh download aplikasinya, Nah, ternyata iya. gampang dan kita tinggal download. Bisa pilih tuh titikin tuh kita mau naik sepeda yang di mana. Tapi akunnya disinkronin ke Mastercard ya. Iya. Kalian nggak bisa yang bayar pakai transfer gitu. Semua bayar. Oh ya, tips satu lagi kalau ke Eropa ya kalian harus punya Mastercard gitu sih. Karena mempermudah aja kalian. Gitu. Nah, udah pulang tuh sampai kita naik sepeda tuh seru tuh walaupun dingin, ya kan? Terus kemana Besoknya Pal kita abis itu, Pal? Ingat gak lo? Kan lu yang bikin itinerary. Besok kemana besok? besoknya kita Bukan. Besok libur kantor. Bukan itu. Ini kita lagi Oh, iya, Dewar, iya, Denol. Dewan. gue kira lu mikirnya hari ini ya. Iya. Lu nanya besok kemana? Belum ada acara sih. Terus kemana tuh Pak kita tuh Pak? Bisa serius nggak saya? Besoknya itu kita ke ini mana ya? Kita Kita ke Komolek. Komolek. Itu di hotel yang masih yang sama ya? Masih. Masih ya. Iya. Komolek. di hari, kalau di hari pertama item kita ke mana? Ke Montestera, terus ke Piazza del Duomo. Besoknya itu kita ke Komolek. Komolek. Itu gratis juga tuh Pak, pariwisata gratis tuh. Rata-rata yang kita sambangi emang gratis. Emang lo nyarinya gitu kali ya? Gratis. Karena budgeting ya? Iya, karena pasti gue yakin nih habis Tapi- makan sama di transport. Tapi riset lo ada nggak pariwisata yang bayar riset? Gak ada memang. Emang gratis semua? Gue cari. Sampai- bukan gue. Tapi rata-rata memang nggak bayar. Oh, berarti lo nyari tuh kuncinya tuh ini ya? Kayak misalkan pariwisata terkenal di Italia gitu-gitu Iya. ya? Oh, Nah, yang keluar tuh rata-rata memang pariwisata gratis. Komolek. Komolek. Sebenarnya ada yang bayar tapi ketika masuk kayaknya. Ya. Jadi kayak misalnya kita cuma nikmatin di depan aja kayak Piazza del Duomo kan masuknya di sekitar situ gratis tapi ketika kita mau naik ke atas Iya. itu bayar. Gitu sih paling. Iya sih. Gitu kalau Gimana Komolek menurut lo, Pak? Komolek. Gua tuh tahu ini karena pertama riset, habis itu kedua gua nontonin kontennya si ini kan siapa? Agozali itu. Yang lamaran. Itu.
Al Ghazali bukan di Montestella, lu bilang lamarannya. Komolek. Komolek. Hah? Komolek. Tapi dia ke Montestella gak? Kagak. Gimana sih kemarin dia bilang sama gua? Dia ngechat lu. Ngechat. Gimana ngechatnya? Ngecatnya gimana? Jai. Gitu, Jai, gue lagi di Montestella gitu. Abu Jali tuh. Bukan. Siapa? Beda orang, Pak. Beda ya? Abu Jali, Pak. Jadi Komolek lamaran. Udah tuh, kita kan ke Komolek. Kita ke Komolek itu. Oh dia tunangan di ini ya? Komolek tuh tunangannya si Al Ghazali ya? Iya. Tuh Kan Komolek. Komolek. Mana tuh mana? Itu. Emang pada ngeliat itu tuh. Cang, kasih Cang. Nih. Tuh. Oh iya. Tuh, Nah di sini. Di mana Cang? Di bawah paling Cang, ntar Cang ya. Oke, siap. Ya kan? Tuh. Lamarannya. Iya. Taruh Terus dulu. cerita lagi Pak. Lalu ngomong-ngomong kita ke Komolek tuh naik apaan? Kita. Nah, kita tuh dari hotel itu jalan kaki dulu ke stasiun. Ya betul. Nggak mungkin kita kan keluar pintu hotel langsung kereta, nggak mungkin. Bener kan? Bener jalan kaki dulu. Jalan kaki dulu kan. Terus Stasiun. Kita ke stasiun. Nah, kita itu naik kereta. Kereta apa tren? Tren kan bahasa kita naik kereta. Yeah. Komolek. Nah, harganya itu Entah dulu Pak, kita dari hotel ke stasiun, dari stasiun ke stasiun lagi. ya. Stasiun besar. Iya, Pak. Ini mau saya kasih tahu dulu, Pak. coba bisa Naik Bapak. keretanya, Pak. Kasih tau dulu. Terus Pak. Bapak jangan bikin saya emosi, ini saya mau kasih tahu nih. Jadi harga tiketnya itu sekitar 10 euro per orang. 10 euro tuh 10 euro berarti per orang. Berarti dari Malpensa ke itu. Iya. balik ngomong-ngomongin Meler, ada kejadian lucu waktu kita di Itali Pak. Sebelum kita lanjut ke Komolek. Komolek dulu selesaiin Komolek dulu. Selesaiin dulu. Nanti teman-teman kita ada cerita lucu tentang intrik trik buat kita sleep. buat kita istirahat. Kembali ke masa zaman kita sekolah. Ya, terus mulai dulu. Tren. Komolek. Bisa-bisanya ya. Tren. Jadi satu orang itu 10 euro, bener kan? Betul, satu orang. Uniknya, kita tuh dikasih cuma satu kartu. Emang kita berangkat berapa? Total ada 5. 5. Oh, 5. Tapi dikasih cuma satu karcis. Nah, Ya. satu karcis itu untuk 5 orang. Jadi 10 kali 5 berapa coba? 10? Kali 5 50. 50. Dan berapa Masa gue jawab 20? Kan nggak mungkin 10 kali 5. Tuh, satu kartu tuh buat 5 ya. Jadi kita masukin gitu ya. Ngetap. Gimana? Masuk tuh orang. Pokoknya lihat aja di vlognya. Di video. Lima Ya ada tuh tuh, ada masuk tuh. ya. Jadi pintunya ke hold ya. Ketika belum berlima itu nggak ketutup tuh. Iya. Tapi kalau lagi error gimana? Nah, gue kemarin mikir gimana kalau kita gendong. Bisa Jangan aja. Pak, jangan merusak budaya orang dengan kecurangan, itu tidak baik. Iya. Nggak boleh itu. Ingat. Udah tuh. Kita lanjut tuh naik kereta. Perjalanan sekitar berapa lama? Perjalanan itu sekitar dari stasiun hotel kita itu sekitar 2 jam ya, 2 jam setengah ya. Oh iya 2 jam ya, lama banget emang iya apa? Sejam lah. Sejaman. Sejam 30 menit. Sejam 35 Nggak menit. sampai 2 jam. Nah, enaknya kalau kalian mau ke Komolek itu adalah dia stasiun terakhir. Oh berarti kita nggak transit kan ya? Transit. Satu kali naik kereta. Iya, jadi kalian ke arah Como itu stasiunnya terakhir berhenti dia langsung di ujung Komoleknya. Tapi lagi-lagi ya kalian datangnya dari mana karena Komolek itu terkenal dengan danau yang berbentuk Y. Waktu itu kita turun di Como yang ujungnya Cie ini nih. Y, ujungnya Y itu. Iya. Kalau misalkan datangnya dari Bogor mah mungkin bisa jadi di X. Y-nya di sininya ya. Iya, bisa ya. Kalau Ciomas. Dari Bogor tiba-tiba ke situ nyampe tuh. Itu selama gua di Itali itu yang paling berkesan di gua Pak. Komolek. Karena dari namanya aja Komolek. iya indah gitu. Tapi
Bedanya FYI apa? FYI. Ya, informasi aja nih teman-teman. Kalau kalian berhenti di stasiun Komolek, kalian mau keliling atau jalan-jalan, usahakan jangan banyak minum. Karena kalau toiletnya itu cuman pas ada di stasiun. Itu kejadian lucu gua, udah jalan jauh nih, Ke sono ya. kebelet. Gua lari-larian dari ujung sono ke sini. Ya kecuali kalian punya Ipot. effort buat effort atau mental masuk ke restoran cuma numpang toilet, oke. Pas ini gue lari itu dari tengah balik lagi. Gua tahu tuh belepotan apa enggak. Karena dingin gak terasa tuh gua. lanjut. Itu. Kering lagi ya. Lanjut. Pokoknya Terus di Itali di luar tuh nggak jauh beda ya di mana-mana ya. Sama di dalam. Iya, enggak. Beda Pak, konteksnya. Di luar tuh permasalahan kita cuma satu Pak, toilet. Gitu. Susah, ya kan? Nggak ada di Indonesia. Enaknya di Indonesia banyak toilet umum ya. Gitu. kita Komolek tuh paling ini buat gua. Wow. Berkesan Kenapa di lu Itali. bisa nemuin itu Pak? Lagi-lagi itu kemampuan memang basic ya. Yang harus dimiliki setiap traveler ya. Lu merasa traveler banget ya? Traveler gua. riset banget tuh. Set. Ya, Anaknya. gua udah bilang lah 2 bulan gua ada dapetin internet kayak gitu. Dan Oke. gua menemukan kompleks itu adalah bukan hal yang luar biasa, yang biasa aja sih gitu. Jadi dapat Komolek itu yang pertama tadi dari riset, terus akhirnya gue nemuin kontennya si Agus. Gue pas belum ke sana gue udah bayangin wow bakal banyak banget nih konten yang bakal kita ambil di sana. Iya. Oh kita di sana foto Iya. produk juga kan. Foto-foto produk. vlog, podcast juga Bagus ada. dan rame banget Komolek tuh saat kita datang tuh rame banget, ada orang yang cuman lari-lari jogging ya, ada Ya, yang ya. romantisan pre-wedding gitu Ya. kan, ada Terus ada naik kapal nggak sih? Ada kan ya? ada Ada. karena kita nggak sempet karena sibuk sibuk ngapain banget gitu. sibuk banget nah terus kita tuh makan sampai tuh kita makan dulu kan karena Ya. kita belum sarapan. Oh, ya. Akhirnya kita ke satu restoran tuh karena di Itali berarti kita harus makan spaghetti, Spaghetti. pizza kan? dong. pizza Pizza. juga sama spaghetti. Iya, Nggak ada. gue juara banget sih pizzanya kalau gue. Pizza. Sebenarnya pizzanya biasa Biasa aja. aja, tapi karena kita bawa saus ABC pak. Iya, Jadi luar biasa. jadi luar biasa. Produk Tuh. Indonesia. Produk Indonesia. Harus itu. Lagi-lagi lidah tidak Dimanapun. bisa membohongi. Yang bilang gua Nora, lu rasain dah ke luar negeri, hambar semua. Dengan ini nih penolong banget nih. Bumbu dari Indonesia sama-sama dari Indonesia, enak banget nih. Iya, mungkin kalian akan hambar ya, akan rasanya tuh akan gimana Kurang lah, kayak ada yang kurang gitu. Ada yang kurang lah gitu. Tapi mungkin menurut orang sana ya enak-enak aja. Tapi kan kalau menurut kita yang kurang. memang dari lahir sudah dibiasain sama makanan-makanan dengan kaya rempah ya. Iya. Jadi mau nggak mau kita memang harus bawa. Terus bawa terus tuh kayak gitu tuh. Terus harga juga di sana ya normal lah ya. Normal sih. Iya. Normal lah. Normal ngerojek kantong ngerogoh kantong agak dalam ya. Karena ya wajar lah, namanya nggak di mana-mana namanya tempat pariwisata ya. Pasti. Cuman memang kalian akan dapat view bagus banget kalau di restoran kalau di Komolek itu, karena di pinggiran danau itu semua restoran menyediakan ya ada pizza, spaghetti, burger dengan view danau, ada api-apinya gitu. Di mana? Ada apa penghangat-penghangat yang di Oh depan itu, itu. jadi di meja-meja itu ada kayak kompor yang Iya, buat penghangat gitu, Pak. Tuh, karena kan dingin Makanya banget tuh. Bakaran kali. Komolek, abis dari Komolek kita kemana itu? Pulang kan? Komolnya kita sampai malam tuh. Itu lumayan apa tempat pariwisata yang kita datengin agak Serem. lama. Agak lama. Karena apa ya namanya? Sayang gitu momen kayak gitu kalau kita nggak lama tuh sayang gitu kan. Sampai sempet ketinggalan ingin gue. Tinggal sama kereta ya. Kereta ya kan. Mau pulang ya, mau pulang. Yang gue marah-marahin lo pada. Iya. Ayo kalau mau pulang jam segini keretanya terakhir. Nah akhirnya nyampe
kagak kan ketinggalan. Tapi kan Akhirnya ada kita plusnya kan, kita jadi makan lagi. ya kita akhirnya makan lagi Jadi di situ. total di sana kita 2 kali makan. 2 kali makan, tapi dengan menu yang sama ya, pizza, Sama. spaghetti. Kita tuh Cuman makan kebab. tuh 170 ribuan ya rupiah ya. Ya 170-an. Sama kita kayak 10 euro mulu keluar. Kayak kita angkanya 170 mulu ya. Kenapa ya? Karena memang 17 itu ada sisi di teori konspirasinya. Betul. 17 itu adalah angka kesayangan, angka kesukaan gue tau. Oh iya. Kenapa emang? Kenapa? Ya karena gue lahir di tanggal 17. Oh iya. Gue nggak tahu ngelihat angka 17 tuh kayaknya bahagia aja gue. Kenapa jadi ngomongin tanggal saya, Pak? Ya udah. Kan Bapak yang ngomongin gitu dong, nyaut tektoknya. Kan Bapak yang Nah, diajarin dulu. iya harus diajarin mulu nih. Shopping dulu ya. Iya, terus terus Nah, terus. besoknya kita ke wisata yang gratis lagi, Le. Kita balik lagi karena kita waktu tahun baru ke Piazza del Duomo, kita belum nikmatin belum foto-foto kan di situ. Kita balik lagi ke Piazza del Duomo buat foto-foto. Terus Oh, iya, ya iya, kan iya. kurang kita momennya kan karena malam kan. Kita ke Piazza del Duomo sama kita ke Arco della Pace. Nah, ini 2 wisata gratis yang menurut gue itu wajib dikunjungin sih karena ikonik banget sih bangunannya. Kayak Itali banget gitu ketika ke situ. Iya, iya. tuh. Gratis lagi tuh lagi-lagi gratis. Yang ada ini kan, yang ada musik kan, yang Iya. orang main piano. Iya, Itu betul. Indah banget itu. Yang kata lu bangunannya kayak apa? Arco della Pace. Yang mana? Kayak yang komplek di Bekasi. Iya. Citra Raya. Nanti kayak gitu tuh. Gitu. Tapi pas gue sampai sana, ya nggak, memang beda gitu. Bagus, bagus. Gitu. Cuman memang balik ya, pariwisata itu tergantung selera ya. Ya. Cuman ada beberapa yang suka pantai, ada yang suka gunung, ada yang suka Seni. seni bangunan gitu-gitu yang ini. Makanannya ada juga. Ada yang suka makanannya gitu. Belanjanya gitu kan. Cuman kalau di Itali memang ya kalian akan dapat apa? Kalian akan dapat bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan bersejarah karena Sorry, memang bisa munduran nggak, Mas? iya, karena memang suka mengganggu. Ya. Iya, kadang-kadang sih nggak bisa Kita kan gini-gini. ngobrol bertiga. Pegel ini jadinya. Bukan saya sama Anda doang. Saya tahu. Ada di tengah-tengah nih, Pak. Jadi bingung. Gitu. Jadi kalau ke Italia tuh pasti kalian akan dapat kalau yang jiwanya suka seni gitu ya. Cocok lah. Cocok lah pokoknya karena banyak banget bangunan-bangunan tua yang bersejarah gitu ya. Terus Karena kalau dari Italia tuh dominannya wisata sejarah ya. Karena kan sebagai orang pariwisata maksudnya wisata itu dibagi ke dalam beberapa. oh, Bapak baru- panjang nih Pak kalau Bapak nyeritain itu. Nanti aja ya. Nanti aja Nanti Pak. di rumah ya. Boleh nggak? Mau- Nanti di rumah. Kita ke situ foto-foto ya. Foto-foto, udah Foto-foto beres. nikmatin. Udah, itu gratis juga kan ya. Gratis. Kita nggunain baru tuh kita di situ udah mulai transportasi umum ya. Kita Ya, lebih naik banyak tram. di Eropa itu kita Itali itu kita lebih banyak pakai tren ya. Tram. Tram ya, tram Iya. sorry, tram. Pakai Tram dan bus ya. Itu. Dan kalian juga bisa lihat jadwal-jadwalnya itu di Google Map. Jadi kalian kalau keluar negeri pastikan kalian bisa baca Google Map gitu. Baca buku. Udah aman kok nggak akan nyasar sih sekarang kalau misalnya kita keluar Iya. negeri Google Maps Sekarang ada. canggih sih. Cuy. Google ada. Iya, jadi nggak nyasar lah dan rincian harganya pun Udah ada. ya nggak jauh. Walaupun berbeda nanti nggak jauh-jauh selisihnya nggak jauh-jauh. Nah, udah tuh Pak, kita balik ke hotel, ya kan? Dari itu balik hotel. Nah, hotel itu di Italia itu kita mesen 3 kali Pak. Oke. Ya, pertama itu di Red Terus 9. 9, terus Radet 9. karena kenapa seperti itu? Pertama karena kita mau bablasin sampai tanggal 5 Nggak dapet. nggak dapet di hotel yang tersebut karena ada batasnya cuma sampai tanggal 2. Akhirnya kita mutusin untuk pindah hotel dan alhamdulillahnya hotelnya lebih murah. 6 juta yang apa tuh tadi Lovely ya, Lovely. Love memang yang terakhir. Oh bukan ya, ini flat apa gitu ya? Adomel flat gitu. Sama Nas Flat. Ya, ya. Itu gue dapet di angka 6 juta. Itu Berapa malam sih itu? 4 malam juga Pak. 4 malam juga. Iya 4 malam juga. 3 malam. 3 malam. 3 malam. 3 malam. 3 malam. Cuman jatuhnya lebih murah Lebih kan. murah 2 juta. Nah itu lebih enak tuh. Nah udah tuh
Kemana lagi tuh? Bapak ngantuk ya? Ngantuk ya? Bapak ngantuk? Ngantuk. Kena AC, Pak. Pas banget ini. Aja dingin banget. Lanjut. Kita besoknya langsung kita ke Swiss. Oh, itu Sweet. Itu Swiss tuh paling itu negara. hari dimana gua tunggu-tunggu, Pak. Karena memang lu sama gue sama tuh, Pak ya. Tujuan kita Iya. Swiss. 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 Naik apa? Mulai dari naik apa? Kita ke Swiss itu kita naik mobil. Ini bener-bener pengalaman pertama banget sih. Akhirnya kita tuh punya SIM internasional dan di Swiss itu kita ke Swiss itu jadi berguna tuh. Kepake. SIM internasional kepake. Ya kan, kita sewa mobilnya mungkin Pajai karena dia yang sewa-sewa tiba-tiba ada mobilnya, gue nggak tahu. Keren banget. Ya. Gokil. Keren gue ya. Cocok jadi tour guide. Cocok. Enggak ya? Kerennya gue. Mobilnya mewah lagi. Cocok. Gimana Bang Jai? Coba jelasin. Bang Gua Jai. dari beberapa platform penyewaan mobil, akhirnya gue milih Europe. Europe. Ya Europe Card namanya. Europe Card, yang hijau tuh. Iya yang hijau. Pokoknya aplikasinya hijau. Itu mudah. Jadi kalian bisa order di situ, booking tanggal berapa, jenis mobilnya apa, kalian bisa mastiin jenis mobilnya. Contoh misalkan kalian berlima, nanti di keterangan deskripsinya tuh ada bagasinya 2, bagasinya 3. Ya semakin besar bagasi yang kalian bawa ya semakin mahal gitu. Nah, gua itu di Europe booking untuk 4 hari. 4 hari. Ya, 4 hari 3 hari kita. 4 4 hari. Nah, cuman harus nempel ini ya, harus nempel Mastercard ya, harus nempel Mastercard. Bapak ngantuk ya. Bapak kalau mau kita stop tidur dulu aja nggak apa-apa. Pokoknya SIM internasional, SIM Indonesianya, sama kartu Mastercard ATM atas nama kita sendiri. Nah, terus kalau kalian mau extra bed mah ini Pak, hotel, extra drive. Bukan, kalau kalian mau gantian bawa mobilnya itu kena charge. Kebetulan kita nggak gantian gitu. Full saya yang bawa. Tuh. Lanjut. Udah kalian datang bilang udah booking, urus sesuai harga itu kemarin kita tuh dapat di angka 401.000 Per hari. euro. Per malam. 401.000 euro nggak mungkin. 400 berapa? Euronya apa rupiahnya? Enggak, pokoknya total itu 1,8 per hari. Per harinya. Iya. Oh, per malam. Iya 400 euro, sorry. 400 euro bukan itu- ribu, sorry. 401 euro. Tanggal Gitu. 4 sampai tanggal 8 tuh. Iya, tanggal 4 berapa tuh? 4, 5, 6, 7, 8. Benar 4 hari. 4 hari ya kan. Nah. Berarti berapa tuh? 7 jutaan ya? 1 komaan lah. 1,8 per malam aja Iya, ya. 1,8an per malam tuh. Kita dapat mobil Audi. Gokil tuh. Audi itu. Gua kalau nggak ke Eropa nggak pernah ngerasain mobil itu. Berarti lu Apa yang lo rasain ketika pakai mobil Audi itu di setir kiri? Itu kan setir kiri kan? Betul sedikit. Perbedaannya apa, Bang? Perbedaannya. Kesulitan sama kesulitannya tuh gimana? Awal sih kesulitannya cuman hanya gue suka tangan kiri gue suka begitu. Padahal Apa itu? persnelingnya bukan di sini. Kanan. Oh. Gue suka mau pergi gitu gini. di sini. Lupa gue. Oh, lu sering tuh pas Iya, gue suka lagi ini. Segini. Gitu. Itu Tapi ngomong satu. nya enggak? Hah? Ngomong nya enggak? Dalam hati. Ya. Nah, itu kesulitannya di situ karena harus sering ini. Nah, kedua ya itu belokan aja, Pak. kegok. Belok karena ya itu yang gue bilang kemarin di video. Jadi itu ya. Nah, itu. Kalau kalian nonton kalian tahu. Jadi kalau beloknya di sana, kalau ke kanan ya di posisi sini, kalau ke kiri ya di posisi ujung jatuhnya. Kita kan di kiri nih, Pak. Berarti kita langsung Kalau kita ke kiri, nih misalkan kita di kiri nih, ya. Kita harus ke sebelah sana beloknya. Nyebrang. Oh, Kalau berarti di nggak Indo bisa kan, ke kiri. kalau di Indo kalau ke kanan nyebrang. Oh iya, di Ya kan? sebalikannya. Iya, Jadi iya, itu kebalikannya gitu. Terus sama kedua parkir. Untuk di awal kalian pasti akan kesulitan parkir. Iya benar. Sama sih saya juga ngalamin kesulitan kemarin. Parkir ya? Nyobain ya? Sempet ya? Enggak. Ngeliatin lu sulit ya. Kita nyewa mobil tuh mau kemana? Ke Swiss. Oh cuy. Mungkin sebelum di perbatasan tuh biasa aja ya, karena Itali gitu.
Ya ada salju, ada gunung-gunung salju dikit lah. Cuman pas udah ngelewatin perbatasan. Sampai nggak bisa tidur gua, Wak. Mata gua terpejam. Sampai nggak bisa tidur, matamu terpejam. Terpejam tidur, Pak. Terpejam tuh tidur. Ya, sepanjang jalan tidur mulu. Cepet banget tidur. Gua gini, Pak. Nih. Ini gua liat pemandangan nih. Bagus. Tidur. Kayak anak kecil tau nggak, Pak? Mesin nyala. Tidur. Ntar Mobil belum jalan udah. Kalau Yang ke rest penting area, ada suara mesin. kalau mau jajan aja baru turun ya. Iya. Kalau ke rest area Kalau baru jalan turun. aja berhenti nih. Rest area nih. Instingnya tahu Iya, aja gitu. es krim. Bentar berhenti nih. Beli ciki nih. Bagus. Jajan nih, Bangun. jajan. Terus ngeplok. Enak banget hidupnya. Hidupnya enak banget ya. Habis itu Iya. lagi. Nah, ngomong-ngomong perbatasan, Ya. masuk Swiss tuh kita harus beli apa namanya? Lupa Vinte, tuh namanya. Vinte. Vinte ya. Vinte. Itu tuh wajib ditempelin di setiap mobil ketika masuk Swiss. Jadi melintas di Swiss tuh wajib ada stiker Vinte. Ya. Vinet itu bukan itu. Vinete, Vinet. Harganya tuh kalau Gua nggak lupa salah tuh. berapa tuh? Pokoknya kalau di Indo ini tuh 400. 600 ribuan kalau nggak salah. 600 ribu ya, 600 ribu. 600 ribu rupiah ntar nanti ada di bawah. Ya, ada di deskripsi. Kalau mau lewatin perbatasan Swiss dari Italia, Eropa yang Swiss masuk Eropa kan? Swiss masuk Masuk ya? Kalau Eropa yang pakai itu hanya Swiss. Tapi kalau kalian nyewa di Jerman, kalau kita nyewanya di Jerman, itu udah otomatis kita pakai dapat itu. Oh, Tapi kalau kita nyewanya di luar Jerman itu harus beli. beli di perbatasan. di perbatasan itu Izin jalan menggunakan tol. menggunakan jalan di Swiss kan. Kayak berarti ibaratnya kayak ini kali ya, kalau di Indonesia kan kita ngetap tol, itu mungkin buat biaya tolnya kali ya? Enggak, Pak. Oh, bukan. Kan Bapak nggak selama di tol nggak pernah ngelihat gerbang tol Iya, kan? tidur kan. Bukan, Tidur. maksud saya pengganti pembayaran. Pajak, Pak. Sebenarnya Pajak. lebih ke pajak. Pajak, ya. Pajak menggunakan jalanan tol itu aja. Jadi si pemilik mobilnya yang bayar tol kita. Pas dia lagi bayar pajak gitu kan. Itu begitu bukan. Begitu bukan. Tol tuh langsung diganti sama pajak ya. Kalau di sini kan pajak Jangan so tahu, Pak. Bapak jangan so tahu masalah pajak. Saya tahu Bapak kuliahnya pariwisata. Pokoknya yang jelas kalau kita mau masuk Swiss, kita harus beli di perbatasan itu fintech itu namanya Vinete, tulisannya Vinete gitu. Nah, lewatin perbatasan Swiss nggak yang diperiksa paspor, nggak lewat aja gitu. Tapi ya emang harus punya surat izin itu. Itu berlaku 1 tahun stikernya. Nah, stiker itu berlaku 1 tahun. Jadi kalau kalian misalkan nih sewa, ya jangan ditempel, mendingan diambil aja lagi. ya. Kita dilakban ya. Nah itu tahu bisa atau enggak ya? Iya. Coba aja nanti deh kalau kita ke Swiss. Kalau kita ke Swiss lagi kita coba Rencana karena kapan kita ke Swiss, Pak? besok. Beli tiket bukan? Nah, Oke, kita lanjut perjalanan terus akhirnya kita sampai di hotel. yap. Sampai di hotel, itu hotelnya lumayan gede tuh, itu hotelnya enak banget itu. Jadi tuh hotelnya tuh bener-bener ada di belakang. Kita tuh tempat stay-nya tuh kita buka pintu tuh belakangnya tuh gunung gitu, gunung diselimutin sama salju. Iya. Itu gokil banget itu. Itu kita 2 malam ya? 2 malam, 2 malam. Iya benar 2 malam. Tuh, waktu gue nyari tuh kisaran 2.300.000 per malam. Ya. Iya kalau nggak salah ya. 2.300.000 Iya 2.300.000 per malamnya, iya, per malamnya itu. Tapi kebayar Pak. Gokil itu tempatnya. Iya. Sama worth it juga sih tempatnya. Worth it. Iya buka langsung Tetangga. tetangga sama ayam. Ayam. Iya. Bener, Ayam salju. Gunung. 2,3 tuh penginapan. Kita nginep, terus akhirnya kita mampir tuh ke salah satu warung Indonesia Nah, di Swiss. Itu Mbak. bener-bener kita udah ngabisin waktu di Itali, terus Kamiya ya. kita ke Swiss, kita udah kangen banget sama makanan Indonesia. Akhirnya kita ketemu warung Asia. restoran Indonesia namanya Dapura Mia. Itu kalian wajib banget ke sana karena lokasinya strategis banget, dia di pinggir deket stasiun. Turun dari kereta tuh langsung jalan dikit itu Dapura Mia. Tempatnya bener-bener ngobatin rasa rindu sih kalau menurut gua, karena dari bangunannya aja kan bambu-bambu. Bangunan bambu-bambu, terus rindu apa nih Pak? rindu sama kampung halaman buat kayaknya
gue bakal kalau misalnya gue tinggal di luar negeri, kayaknya gue bakal kangen. Kayaknya gue bakalan kangen banget sama Indonesia. Salah satunya kalau misalnya kita mampir ke dapur Amia tuh bisa ngobatin itu sih, dari bangunan, makanan. Mungkin. Iya, karena bentuknya Bali banget ya. Bambu-bambu gitu. Bambu-bambu, bentuk restorannya Bali banget. Bali banget tuh. Terus dia pinter naro posisi strategis restoran itu mantap banget, dia dapat banget. Gitu sih Pak, sampai Swiss itu kita agak lumayan lama tuh ya, perjalanan 4 jam kita dari Italia ke Swiss. Capek sih itu lumayan. Iya, capek banget sih itu Pak. Tapi kebayar dengan apa namanya? Dengan keindahannya. Jadi lu tuh ngeliat kayak bener-bener kayak lukisan tapi nyata gimana sih? Ya. Lukisan Tuhan lah itu. Paling gini, lagi-lagi kalau kalian sewa mobil, pastiin kalau kalian mau nginep di hotel, pastiin dia yang menyediakan Parkiran. Jadi harus ada gitu. Parkirannya dicek. Karena jujur di Eropa itu kita agak kesulitan untuk masalah parkir. Sebenarnya nggak sulit. Cuman apa-apa bayar, maksudnya gitu. Parkir di sini bayar, parkir di sini. Nah, kita pakai aplikasi tuh waktu itu Pak. Aplikasi parkir. Park apa gitu. Park warnanya ungu. Coba saya cek dulu sebentar ya Pak. Sebenarnya nggak ada cara juga nggak pakai aplikasi bisa. Itu tuh ada mesinnya ya Bang? Ya ada mesin. Ada mesinnya, jadi bayarnya tuh pakai koin. Ya dia ada mesin. Easy Park. Easy Park. Gua pakai, kita dulu kemarin pakai Easy Park. Jadi di Easy Park itu kita bisa ngelihat posisi di tempat parkir di mana yang kosong. Nanti kita klik itu tempatnya, terus kita atur kita mau berapa jam dikeluar angkanya. Lagi-lagi itu sinkron sama Mastercard, kartu kredit kita. Makanya kenapa Mastercard itu atau kartu kredit itu perlu banget di luar negeri ya, seperti itu karena mau sinkronin. Tapi Genius sudah ini semua bisa semua gitu. Sebenarnya itu sama satu lagi yang tadi dibilang Doyok apa Dandi namanya sih? Bram. Dandi, yaitu kita bisa pakai koin itu. Langsung keluar kan? Jadi keluar. kita masukin koin terus keluar kayak kartis gitu ya. Ditaruh di kaca mobil di dalam tuh di atas dashboard misalnya. Jadi kalau cerita lucunya ada lagi nih Pak. Waktu itu kan lu sama Bang Aming ke dalam kan. Gua sama Doyok muter-muter tuh nyari parkiran. Ya. Ketemulah parkiran, ada koin. masuk kagak masuk. Koin Itali dipakai di Swiss. Nolak ya. kan mata uangnya kan beda kan? ya, CHF ya? CHF. Swiss CHF. Yang lu padahal dia yang lu masukin kan? Padahal dari Italia kita udah ngomong bagi koin dong buat parkir di Swiss. Itu yang anehnya gua udah minta koin. Pede aja ya. Parkir koin banyak. Nggak bisa, taunya pada lihat. Beda koinnya. Swiss. Akhirnya muter-muter lagi sampai berapa kali kita muter-muter. Akhirnya balik lagi ke tempat situ lagi. Terus sini lah Bang gitu ya. Ya udah akhirnya di situ. Untungnya ada aplikasi Easy Park tuh. Iya, Easy Park itu nolong tuh. Pokoknya kalian kalau mau ke sana nyewa mobil, pastiin kalian riset. Dan kalau saya rekomendasinya Easy Park karena mudah Easy Park. Dia kelihatan tuh posisi-posisi parkir kosong di mana, kalian klik, kalian bayar di situ. Nanti kalau kalian nih, misalkan kalian atur sejam, keluar tuh angka sekian. Ternyata kalian gak nyampe sejam nih, cuman 20 menit. Ya udah bisa diputer ke 20 menit dan penagihannya di 20 menit itu. Gitu. Jadi Easy Park tuh bahasa Indonesia aja parkir mudah. Nah, itu. Bener. Jadi Ya. Oke. Tuh. Sama satu lagi Pak. Apa? Gue ngerekomendasiin Swiss tuh jadi negara terakhir yang dikunjungin. Oh iya benar. Soalnya gue ngerasa ketika kita udah ke Swiss,
terus kita ke negara lain kayak jadi biasa aja nggak sih? Iya. Kita kan dari Itali ke Swiss terus kita balik lagi ke Itali kan buat pulang ke Indonesia. Nah pas gue ke Swiss terus gue balik lagi ke Itali, kok Itali jadi biasa aja ya? Ya, Itali ngelihat Itali tuh maaf nih ini versi gue ya. Ini versi Pendapat gua. masing-masing. Pribadi ya, Iya, masing-masing versi gua. pribadi gitu. Untuk gua dari tingkat kebersihannya kurang lah. Oh, kurang dibanding Swiss ya. Ya. Kalau Swiss ya Swiss, kemarin wah. Gokil sih. gokil sih. Slow living kan, hidupnya slow. Slow, terus adem, terus kita ketemu orang kan di Swiss kan. Iya, banyak. Mbak siapa tuh, ibu siapa yang punya kucing? Bu Aryani. Bu Aryani. Kita ketemu Bu Aryani, Bu Rita ya, Iya. Bu Mia, Banyak tuh. terus Kak Diva, Ya, tukang Diva. tempe di Swiss, banyak banget. Sama diaspora Indonesia. Ya. Orang-orang sangat luar biasa di sana. Itu hari pertama tuh kita ngabisin bensin itu dari Itali ke Swiss itu 1,7 Rupiah, Karena maaf nggak ngitungin ininya ya, kilometer ya. kilometernya. Terus sistem pembayaran di sana, sistem beli bahan bakar di sana itu self service. Nanti kita isi kita mau berapa ngisinya, atau langsung clock bayar, nanti kita stop baru kita ke kasir. Kayak Bayarnya di kasir. Iya, bayarnya di kasir kayak film-film, Pak. Oh berarti Kayak di film-film cowboy kan begitu. berarti ngisi nih, udah ngisi terus kita ke kasir bilang nomor 3 gitu. Ya, nanti di setiap pomnya itu kan ada nomor tuh. Nomor 3 gitu. Bayar tuh. Lagi-lagi pakai Mastercard lagi. Lagi-lagi pakai Mastercard sekar. lagi gitu-gitu. Debit bisa, cuman ada beberapa debit kemarin ditolak ya. Itu. Cuman kemarin kita aman. Itu kurang lebih gua mulai ngisi itu 1,7 tuh isi pertama gua di Swiss. Berapa kali sih bensin? Isi bensin itu PP itu 2 kali, Pak. 2 kali. Dari full ya. Jadi total kemarin bensin habis berapa kita? 3, total nyewa mobil ya 3,8. 3,8. Itu bensin doang? Bensin doang tuh. 3,8 3,8 juta. juta. Lumayan ya. Ya. Enggak rupiah. Ini rupiah ya. Rupiah 3 juta 800.000 Ya, berarti. gitu. Pulang pergi tuh udah sama keliling ya. Iya. Lumayan. Terus kita ke Montreux juga, Danau Janewa. Ya. Itu Danau Janewa itu gokil tuh. Freddie Mercury, Pak. Itu kesukaan Freddie Mercury di Buat situ. bikin lagu ya. Bikin lagu Karena di dia. sana ada patung Freddie Mercury. Iya, Freddie Mercury. Itu sih kesan gue yang paling top waktu di Swiss ya itu. Itu sih. Montreux, Danau Janewa. ketemu Kak Diva, ngobrol-ngobrol kan. Untungnya Kak Diva setelah kita ajak podcast dia mau ikut. Mau ya, jadi enak tuh ya. Iya. Berdua tuh jadi dia ceritain juga ya. Iya. Oh, itu belum terbit ya di YouTube itu? Udah. Udah. Enggak, yang ngobrol sama Kak Diva. Oh, yang vlognya belum. Vlognya belum kan, baru podcast doang sama Kak Diva kan. Iya. Nah, itu Dianterin ke sana sama Kak Diva. Seru banget sih. kita 2 hari di sana ya. Tapi di Swiss tuh kita cuman ke Montreux ya. Montreux aja. Sama kemana? Danau Janewa aja udah. Oh iya, Danau Janewa doang ya. Sama ketemu itu ya. Ketemu diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia karena Karena kita kangen silaturahmi terus kangen sama iya kan, sama makanan Indonesia. terus buat kalian sih yang tinggal di luar negeri ya bang, diaspora Indonesia, kalau misalnya butuh produk Indonesia bisa banget check out dari aplikasi Master Bagasi, download aja di Play Store atau App Store. Itu kalian gampang banget, tinggal duduk mau dimanapun, lagi di toilet, lagi sekolah, lagi makan, itu tinggal klik, produknya tuh bisa sampai di depan rumah. Betul. Luar biasa banget gak sih? Iya, biasa luar. Di rumah Master Bagasi ini kita Itu Swiss trip kita terakhir ya, kita nyewa mobil. Sebenarnya kita nggak bisa dibilang ini juga lagi-lagi bukan budgeting yang kita mau irit-irit, cuman memang kalau kalian baru pertama kali ke Eropa nggak bisa langsung yang saklek bla 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 gitu. Kalian harus bisa mengcombine mana yang harus diirit, mana yang harus nggak diirit. Apa sih ngomong apa gua? Jadi kalian bisa manage lah uang kalian gitu. Jadi kalau kalian mau nyewa mobil berarti kalian ada budgeting yang harus kalian korbankan. Misalkan nyari hotel yang
lebih murah gitu. Itu tips dari kita. Jadi pinter-pinter Pinter-pinter. alokasiin uang. Alokasi. Ya uang. betul, kayak makan mungkin yang lebih irit masak gitu, ya. Makanya kita harus bawa produk-produk Indonesia. Nah, itu lebih irit bawa Itu produk harus banget Indonesia, tuh, gitu. Indomie terutama. Indomie. Itu harta karun sih menurut gue itu Indomie, Indomie. sambel. Sebenarnya ada sih Pak Indomie di sana, tapi ingredientnya Ya, beda. beda, jadi rasanya Ingredientnya. beda. Gunung, salju, makannya Indomie Indomie. rebus pakai telur setengah matang. Gokil. Gimana nggak indah hidup Saus pakai saus, bon cabe ya. itu? Iya. Ya, Oke. Berangkat lagi kita. nggak masak Indomie. Oh. Akhirnya berangkat lagi. Gue kira berangkat lagi, gue udah mau siapin ini. Besok berangkat. Oh iya. Itu cerita kita ya. Dewan kita dari Itali sewa mobil sampai ke Montreux ya. Montreux. Ending terakhir kita di Swiss. Ditutup dengan hal-hal yang spektakuler. Iya. Ketemu sama orang-orang yang sangat luar biasa juga di sana. Iya. Perjuangan-perjuangan mereka tuh Tuh. patut diacungi jempol ya di sana ya. Karena mereka ya Walaupun mereka udah lama di luar negeri, tapi dan mereka tuh kelihatan banget masih pengen mempertahankan budaya Betul. Indonesia, Pak. Salah satunya ramah dalam menghadapi Ya apa? kita. Terus pertama kami itu. Iya, buka Kamiya. usaha. Sebenarnya kan bisa aja buka usaha masakan-masakan Swiss, dia tapi itu tetap Dan mereka juga banyak membantu kita ya dari informasi transportasi, informasi mobil, transportasi mobil Pak, transportasi hotel, makanan gitu-gitu. Ya pokoknya lagi-lagi kalau kalian mau ke Eropa pastiin kalian riset dulu, Ya. yakin harus yakin. gimana sih ngomongin gue, pokoknya riset dulu, walaupun nanti endingnya tidak sesuai, setidaknya kalian punya gambaran, ya. kan? Tuh. Betul. Terus yang tips keduanya tadi ya kalian harus bisa kalau mau budgeting nggak bisa bilang ke Eropa tuh nggak bisa banget bilang backpacker banget, enggak kalau dari kita tapi lebih ke memanage uangnya lebih bijak lagi aja. Kalau kalian mau nyewa mobil, ada yang dikorbanin irit gitu. Karena lumayan kita mobil 7 juta kan. subsidi silang aja sih. Subsidi silang. Betul Bapak ini. Ya udah. Kayaknya Itu kali ya obrolan cukup kita sih. Dewan Dewan zero bisa disebut gitulah. Gitulah gitulah ya kan. Nah, gitu ya. Gitu ya. Ya udah cukup buat kita akhiri obrolan kita ini. Semoga banyak yang bermanfaat. Betul. Terus tungguin terus konten perjalanan kita selanjutnya. Kita banyak banget nih plan kita buat ke negara-negara selanjutnya, mau kemana aja kita. Yes. Nanti kita juga bakal cerita banyak kayak gini lagi ketika kita selesai dari negara tujuan yang kita udah kunjungin. Kita bakal cerita lagi kayak gimana. Karena ini baru Enggak, ini kita baru cerita di Italia. Iya, ini baru cerita Italia Swiss terus perjalanan. Nanti kalian akan dapat informasi di video berikutnya ya. Kayak vlog-vlog. Ya, so ada sekali. Gitu. Gitu. Banyak banyak informasi yang akan bisa. Oke, buat kalian diaspora Indonesia jangan lupa download aplikasi Master Bagasi. Ya. Karena Lagi itu betul. produk Indonesia yang bisa kalian dapat hanya dalam sekali klik saja. Betul. Bye bye. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.